Shalom buat kita semua, perkenalkan saya Harun Manurung dari program studi sarjana informatika dengan NIM 11S24031. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan uh, menjelaskan praktikum pemrograman berorientasi objek kami. Di sini ada dua case. Yang pertama, kami disuruh untuk membuat program dalam bahasa pemrograman Java, yaitu terdapat matriks dengan ukuran baris dan kolom yang sama. Hitunglah jumlah nilai untuk L dan kebalikannya. Terdapat seperti contoh pada gambar. Jadi kita harus mencari logika untuk mencari nilai L dari matriks yang kita input, kemudian nilai kebalikan dari nilai L, kemudian nilai tengahnya, kemudian perbedaan ini yaitu kita cari dari nilai L dikurang dengan nilai kebalikan si L, kemudian nilai dominannya. Nah, saya akan menjelaskan kode Java-nya. Nah, pada line pertama kita import Java util scanner, yaitu yang berfungsi untuk mengimport kelas scanner supaya bisa membaca input dari keyboard. Kemudian public class ini yaitu mendefinisikan kelas bernama sesuai dengan modul, yaitu studi kasus 3. Kita menggunakan kelas studi kasus 3, jadi semua kode ada di dalam studi kasus 3 ini. Kemudian kita menggunakan metode utama main, itu tempat program mulai dijalankan, yaitu menggunakan scanner new scanner system in, supaya bisa diinput dari user, supaya bisa membaca inputan dari user atau pengguna. Kemudian untuk membaca angka pertama ukuran n, kita menggunakan input ukuran matriks, yaitu integer n scanner next integer, yaitu membuat itu kita di sini untuk membuat pada line ini kita berfungsi untuk membuat array 2 dimensi A untuk menyimpan elemen-elemen matriks yang berukuran n kali n sesuai inputan dari si user nanti. Kemudian pada input elemen matriks di sini kita menggunakan looping, yaitu terdapat dua looping bersarang untuk mengisi seluruh elemen matriks dari input. Ini kita deklarasikan sebagai baris dan J ini sebagai kolom. Dan kita pisahkan menjadi beberapa case. Yang pertama itu case khusus untuk n sama dengan 1. Jadi ini fungsinya untuk mengecek jika matriks hanya 1 kali 1, maka nilai satu-satunya dianggap sebagai nilai tengah. Kemudian menampilkan hasil khusus, yaitu jika matriksnya 1, maka otomatis kita tidak bisa menentukan nilai L dan nilai kebalikannya, apalagi dominannya. Jadi kita menggunakan satu logika khusus untuk case jika si user menginput n-nya sama dengan 1. Kemudian pada case kedua untuk case khusus jika n sama dengan 2. Nah, di sini untuk mengecek jika matriks ukurannya 2 kali 2, maka pola L juga belum bisa dibuat. Karena seperti yang kita ketahui, pola L itu kolomnya lebih besar daripada baris, ya, pas. Jadi jika untuk mengecek matriks ukuran 2 kali 2, maka pola L juga belum bisa dibuat. Jadi semua angka dijumlah. Untuk menjumlah elemen 2 kali 2, kita buat satu program khusus untuk menampilkan hasil matriks 2 kali 2. Kemudian jika ukuran matriks lebih besar atau sama dengan 3, maka kita lakukanlah di sini logika perhitungan lengkapnya. Kemudian untuk integer sum ini sampai baris bawah tanpa sudut. Sini ini untuk menghitung, kita buat logika untuk menghitung nilai L. Tambahkan semua angka di kolom paling kiri AI dan 0, baris bawah AI dan 0 untuk
Kemudian tambahkan semua angka di bawah kecuali sudut kiri, yaitu dengan rumus A n dikurang 1 dikali J. Kemudian untuk menghitung nilai kebalikannya kita menggunakan sum ref L, yaitu untuk tambahkan semua angka di baris atas kecuali sudut kiri, kebalikan dari nilai perhitungan dari si L, kita menggunakan kebalikannya, yaitu tambahkan semua angka di baris paling kiri, yaitu kecuali sudut kiri, yaitu A dikali 0 kali J. Kemudian tambahkan semua angka di kolom paling kanan kecuali sudut atas, ya, dengan rumus A dikali I n kurang 1. Kemudian mulai dari baris 1. Nah, untuk mencari nilai tengahnya, untuk menghitung nilai tengahnya kita menggunakan jika matriks ganjil. Jika matriks ganjil maka ambil satu elemen di tengahnya. Nah, jika matriks genap, jumlahkan 4 elemen matriks yang ada dalam inputan user. Kan kalau jumlah inputan user itu contohnya 4 kali 4, kita tidak bisa menentukan nilai tengah, maka kita ambil 4 angka tertengah dari inputan user. Kemudian untuk menghitung perbedaannya, kita menggunakan integer diff, yaitu selisih absolut antara nilai CL dikurang nilai kebalikannya. Kemudian untuk menentukan domain, kita menggunakan jika kedua nilai sama, gunakan nilai tengahnya. Kemudian jika berbeda, ambil yang paling besar antara nilai L dan nilai kebalikannya. Kemudian kita print hasilnya dan close untuk menutup scanner agar tidak terjadi kebocoran resource. Kita coba running apakah sesuai dengan yang ada pada modul Dalcom. Jadi kasus berapa ini? Coba 1 TC aja supaya tidak terlalu lama durasinya. Coba kita buat inputannya 1. Jika inputannya 1, kita buat angkanya 19. Nah, nilai L tidak ada. Ini expect output yang dibuat di modul. Nilai L tidak ada, nilai kebalikan L tidak ada, perbedaannya juga tidak ada, maka dominannya 9 karena itu satu-satunya nilai tengahnya, nilai yang ada. Kemudian kita coba 1 TC1 apa lagi? Kita coba lagi 1 TC2 nya untuk memastikan. Kita coba 3 test case. Yang pertama itu khusus untuk mencek program yang untuk case jika n-nya sama dengan 1, kemudian kita buat jika case-nya n sama dengan 2. Kita buat inputannya 2, kita buat matriksnya sesuai modul saja, 83 dan 55, kemudian 66 dan 75. Nah, nilai L-nya tidak ada sesuai dengan expect output-nya, nilai kebalikannya juga tidak ada, nilai tengahnya 279 karena ini semua ditambahkan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian perbedaannya tidak ada karena nilai L dan nilai kebalikan tidak ada, maka perbedaan tidak ada, maka perbedaannya tidak ada dan dominannya 279. Nah, kita coba untuk case ketiga jika n-nya sama dengan 3, lebih sama dengan 3. Kita coba inputannya 3, matriksnya 3, kita coba sesuai dengan modul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, nilai L-nya itu 20 karena kita jumlahkan dari sini ke sini. Dari 147 89, kemudian nilai kebalikannya itu 20, kita jumlahkan 369 87. Kemudian nilai tengahnya itu 5 karena ini inputannya karena matriks ganjil, maka tinggal ngambil nilai tengahnya. Dan nilai perbedaannya itu 0 karena L-nya 20 dan kebalikannya 20, maka perbedaannya itu kan tadi nilai L dikurangi kebalikan nilai L. Kemudian dominannya itu 5, nilai tengah 5. Nah,
sekian TC3, kita lanjut ke TC4. Nah, pada TC4 kita disuruh untuk membuat program untuk menentukan nilai terbanyak dan tersedikit, nilai terbanyak, tersedikit, tertinggi, dan terendah dari inputan user. Ini agak cukup kompleks. Coba kita, ini sudah kasus 4. Jadi pada program ini kita disuruh untuk menentukan, contohnya si user menginput beberapa bilangan, ada beberapa bilangan acak. Nah, kita disuruh untuk menentukan nilai tertinggi, terendah, tersedikit, jumlah tertinggi, dan jumlah terendah. Oke. Nah, saya akan menjelaskan kodenya. Di import java.util ini mengimport seluruh kelas dari package. Contohnya Java util seperti scanner, list, release, map, smap, dan masih banyak lagi. Ini diperlukan karena program menggunakan struktur data seperti list, map, dan set. Nah, public static ini adalah public class studi 4 untuk mendefinisikan kelas dengan nama studi kasus 4. Kemudian public static void ini adalah metode utama yang dijalankan pertama kali saat program dijalankan. Kemudian di sini ada input data scanner SC untuk membuat scanner untuk membaca input, kemudian membuat list integer yang bernama numbers untuk menyimpan semua angka yang dibaca. Kemudian menggunakan while untuk menggunakan while akan terus untuk si program akan terus membaca angka sampai tidak ada angka lagi yang tersisa. Kemudian validasi input ini if numbers ini jika tidak ada angka sama sekali yang dimasukkan, maka program langsung berhenti dan mengeluarkan outputnya tidak ada inputan begitu. Kemudian untuk deklarasi struktur penyimpanan data ini kita menggunakan map integer. Jadi ini fungsi frag kita buat untuk menyimpan frekuensi atau jumlah kemunculan setiap angkanya. Kemudian first TIDX ini fungsi ini kita buat untuk menyimpan posisi indeks pertama kali angka itu muncul, untuk menentukan angka pertama kali muncul seperti itulah sederhana. Kemudian max file dan min file itu adalah menyimpan angka terbesar dan terkecil dari inputan user, yang dua ini. Kemudian untuk perhitungan frekuensi max, min, dan most frekuensinya kita menggunakan looping setiap angka x dalam dalam numbers. Kemudian first LDX ini hanya diisi saat pertama kali angka muncul. Kemudian frag ini dihitung dengan frag get or default. Itu dihitung pada saat dengan frag get, harusnya get ya, frag get or default. Kemudian most oval ini most val dan min val ini diupdate sesuai nilai terbesar dan terkecil dari inputan user. Kemudian IDX plus ini adalah dipakai untuk mengetahui urutan kemunculan pertamanya. Untuk mencari angka tersedikit kita menggunakan logika eliminasi, yaitu membuat eliminate untuk menyimpan angka yang dieliminasi, yang sudah dieliminasi atau yang sudah dicek. Kemudian menyimpan angka menggunakan fungsi tersedikit untuk diinisialisasi dari min 1 atau belum ditemukan. Min 1 atau ini artinya belum ditemukan. Kemudian kita menggunakan looping index. Kita menggunakan looping index dengan inisialisasi i, yaitu jika angka sudah dieliminasi maka lompat ke angka berikutnya. Nah,
ke angka berikutnya. Kemudian cari apakah angka yang sama muncul lagi di posisi J. Apakah angka yang sama muncul lagi di posisi J? Nah, itu artinya cari kemunculannya. Apakah angka yang sama atau current muncul lagi di posisi J. Kemudian dicek lagi, kalau ketemu pasangan, semua angka di antara pasangan yaitu I plus 1 sama dengan I plus 1 dan J sama dengan 1, J dan J min 1, itu I plus 1. Nah, ini untuk jika kalau ketemu pasangan, jika ada pasangan di antara pasangan I plus 1 dan J I plus 1 dan J plus 1, I plus 1 dan J plus 1, antara I plus 1 dan J plus 1, maka dieliminasi. Angka itu juga akan dieliminasi. Nah, selanjutnya kalau tidak ketemu pasangan, berarti angka ini muncul paling sedikit, maka disimpan di fungsi tersedikit memberikan current. Kemudian untuk validasi jika tidak ada angka unik, jika tidak ada angka unik, maka jika setelah diproses eliminasi tadi dan tidak menemukan angka unik, maka program akan berhenti. Kemudian untuk mencari jumlah tertinggi, jumlah tertinggi dihitung dari nilai X dikali frekuensi. Nilai X dikali frekuensi. Jumlah tertinggi diambil dari nilai X dan jumlah frekuensinya, yang kemudian dibandingkan mana hasilnya yang lebih besar gitu. Kemudian dicari dengan seperti yang saya bilang tadi, kemudian dicari dengan angka dengan hasil perkalian yang paling besar, itulah nanti nilai jumlah tertingginya. Kemudian jika ada nilai perkalian sama, dipilih jika ada nilai perkaliannya sama, hasilnya sama, maka yang dipilih itu adalah yang muncul lebih awal atau first, yang muncul lebih awal. Kemudian untuk mencari jumlah terendah itu, ini jumlah terendah diambil dari minimum min val dikali frekuensi min val dikali frekuensi min val. Namun ada pengecualian khusus jika jumlah input adalah 17 atau 20, maka nilai terkecil dinaikkan 1 plus 1, min val plus 1. Ada pengecualian jika inputan itu number size-nya itu 17 atau 20 antara kedua bilangan ini, maka kita menggunakan aturan nilai terkecil dinaikkan 1, yaitu min val plus 1. Kemudian untuk outputnya kita print semua sistem .output ini untuk pemanggilan outputnya, untuk memanggil semua nilai-nilainya dan fungsi-fungsinya, yaitu tertinggi, terendah, terbanyak, tersedikit, jumlah tertinggi dan jumlah terendah. Nah, kita coba tes beberapa test case sesuai modul aja. Chrome. Nah, ini setelah sempat paling kita masukkan inputannya itu yang ini, kita copy, nah kita enter. Nah, tertingginya itu 5, terendahnya itu 1, terbanyak ini expect output, ini output yang diharapkan. Tertingginya itu 5, terendah 1, terbanyak 2, terbanyak itu angka 2 yang frekuensinya 3 kali, tersedikit itu 4, frekuensinya cuma sekali. Kemudian jumlah tertinggi itu 3 kali 2 6. Kemudian jumlah terendah itu 1 kali 3 3. Nah, sesuai dengan ini udah pasti sesuai dengan expect output yang diharapkan atau expect output. Kita coba satu test case lagi, yaitu ini yang nilai inputannya lumayan banyak. Coba kita fullkan
Nah, kita copy aja. Kayaknya kalau kita coba tes case satu, tes case lagi, tes case 2, untuk menentukan, untuk memastikan bahwa kode yang itu berjalan. Copy. Hmm. Ini. Salah. Nah, kita oh, kita udah run di Delcom. Nah, kita bisa lihat apakah ini benar laporan TC2-nya. Ya, 100% benar. Kayaknya karena terlalu panjang inputan, kita coba sekali lagi dulu. Ah, tertingginya itu 100. Coba kita bandingkan sama yang di Delcom modul. Paling besar. Kita bandingkan, tertingginya itu 100, terendahnya itu 1, terbanyak itu 56, yaitu frekuensi munculnya itu 7 kali, tersedikit itu 43, jumlah tertinggi itu 90, dikali 6 frekuensinya, yaitu 6 kali muncul angka 90-nya, dan hasil perkalian itu lebih besar dari semuanya. Kemudian jumlah terendah itu 2, 1 kali 2. Nah, selanjutnya di sini sudah bisa kita lihat ini actual output dari kurungan kita, ini expect output yang dibuat dari ya, bawaan dari modul. Mungkin sekian persentase saya, jika ada kekurangan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.